Setelah sukses meluncurkan pesawat nasional pertamanya, Orde Baru berusaha membuat proyek bertemakan nasional selanjutnya. Sasaran selanjutnya adalah proyek yang tertuang dalam instruksi Presiden yang isinya memerintahkan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, serta Menteri Negara Penggerak Dana Investasi atau Ketua Badan Koordinasi untuk melicinkan proses sasaran nasional berikutnya, yaitu mobil nasional. Ini adalah proyek ambisius Orde Baru yang dijalankan dengan alasan menghadirkan sebuah moda transportasi yang nyaman dan tetap berkelas namun dengan harga yang murah. Untuk mewujudkan proyek tersebut, pemerintah Orde Baru menggandeng perusahaan PT Timor Putra Nasional atau TPN sebagai pionir mobil nasional. PT TPN tak lain adalah milik putra bungsu Presiden Soeharto, yaitu Hutomo Mandala Putra. Memang pada saat itu, pemerintah Orde Baru lazim untuk merekrut orang dari keluarganya sendiri dalam menjalankan sebuah proyek program pemerintah. Karena merupakan perusahaan pionir dalam hal proyek mobil nasional, maka PT TPN memperoleh beragam kemudahan dalam rangka mewujudkan proyek ini dengan syarat mereka harus menggunakan komponen lokal dan tenaga ahli dari Indonesia. Untuk mewujudkan program mobil nasional ini, PT TPN menggandeng rekanan yaitu PT Kia yang merupakan perusahaan otomotif terbesar ketiga di Korea. Mobil nasional itu diberi nama dengan Timor atau singkatan dari teknologi industri mobil rakyat. Di tahun-tahun awal, mobil Timor dibuat sepenuhnya completely built up atau CBU di Korea Selatan, lalu diimpor secara utuh ke Indonesia. Target awal pengerjaan mobil adalah 20% bahan nasional Indonesia yang berturut-turut meningkat mencapai 40% dan 60% bahan lokal. Karena merupakan proyek nasional dan merupakan rekanan pemerintah, PT TPN diberikan hak khusus yang berupa tidak dikenakan pajak barang mewah. Selain itu, mobil Timor juga tidak dikenakan pajak bea masuk dan juga pajak-pajak lainnya untuk 3 tahun pertama. Hal ini mengakibatkan harga mobil nasional Timor hanya di kisaran 35 juta saja. Harga ini merupakan sebuah harga yang sangat murah jika dibandingkan dengan harga mobil serupa hanya sekitar setengahnya saja. Dengan desain mobil Kia Sofia yang berjenis sedan menambah kesan mewah namun berharga murah yang ditujukan untuk masyarakat golongan menengah. Isu mengenai kedahsyatan mobil nasional pemerintah Indonesia rupanya membawa sentimen dan tanggapan negatif dari pelaku industri otomotif di Indonesia. Dinilai pilih kasih, sebab hanya istimewa buat TPN, sedangkan mereka dikenakan 100% yang membuat harga produk mereka tetap mahal dan hanya bisa dinikmati segelintir orang mampu saja. Kekhawatiran semakin jelas kan sis, karena diprediksi jika terus berlanjut proyek mobil nasional akan meraup pasar model lainnya dan diperkirakan akan merajai pasar dalam negeri. Oleh sebab itu, beberapa perusahaan otomotif dunia berusaha menjegal mobil proyek tersebut. Seperti yang dilakukan oleh kelompok produsen asal Amerika Serikat untuk memutuskan menunda investasi di Indonesia, serta General Motors yang mengatakan aliran dana untuk pembangunan pabrik sebesar 110 juta dolar dihentikan, dan Chrysler membatalkan rencana investasi 150 juta dolar untuk produksi mobil sedan neon setelah sebelumnya telah menghasilkan Jeep, Cherokee, dan Wrangler. Tantangan yang paling besar datang dari perusahaan Jepang yaitu Toyota Ganses. Mereka adalah perusahaan otomotif yang memiliki pangsa terbesar di Indonesia. Bayangkan saja, sekitar 60% produk Toyota hadir di Indonesia. Iya nggak? Mereka khawatir jika proyek mobil nasional Indonesia akan mendatangkan masalah di kemudian hari bagi pemasarannya di Indonesia. Seringkali diadakan perundingan antara pemerintah Indonesia dengan Jepang untuk melakukan penyelesaian masalah ini. Namun dalam setiap kali kesempatan tidak pernah muncul kata mufakat. Akhirnya Ganses, Toyota melalui Jepang beserta negara Uni Eropa membawa masalah ini dengan mengajukan gugatan ke WTO atau World Trade Organization. Mereka beralasan pemerintah Indonesia melanggar beberapa poin pada ketentuan General Agreement of Traffic and Trade atau GATT. Cara ini dilakukan karena Indonesia sudah menjadi anggota WTO sejak 1 Januari 1995. Michael Candenses dengan Presiden Soeharto. Setelah melalui persidangan, diputuskan Ganses bahwa proyek mobil nasional Indonesia pada 22 April 1998 oleh Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body WTO memutuskan program MOPNAS melanggar atas perdagangan bebas dunia. Dampaknya MOPNAS harus segera ditutup. Hal ini sangat mengecewakan karena ketika putusan ini dijatuhkan, animo masyarakat untuk membeli mobil hasil nasional ini sangat
Gansis, sudah banyak mobil yang telah mencapai tahap pemasaran. Sebelumnya pada tahun 97 terjadi krisis moneter yang melanda Asia serta menyebabkan kebangkrutan Kia Motors yang akhirnya diakuisisi oleh Hyundai. Selanjutnya disusul oleh ambruknya kekuasaan Presiden Soeharto. Mopnas pun akhirnya menemui ajalnya ketika disahkan Kepres nomor 20 tahun 98 yang isinya mengakhiri program mobil nasional yang disepakati antara Direktur Pelaksanaan Dana Moneter Internasional Michael Candenses dengan Presiden Soeharto. Mobil nasional dihentikan secara total pada 21 Januari 98. 4 bulan kemudian, tepatnya 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Wah, sebenarnya ini agak sayang sih Gansis ya. Semoga kedepannya muncul industri otomotif dalam negeri yang dapat menyediakan sebuah sarana kendaraan yang murah bagi masyarakat yang merupakan produk asli karya anak bangsa. Ya nggak sih Gansis? Alright, sampai di sini dulu tentang mobil nasionalnya. Terima kasih untuk Guru Sejarah atas postingannya, sangat bermanfaat